Yosa, kembali lagi di Kako ini Medan ya. Kali ini kita akan membahas suatu cover Color Sprite, yaitu cover Color Sprite chapter 1028. Dan sepertinya pada saat ini Mimin paham maksud sebenarnya daripada cover ini, dimana sebelumnya ya daripada cover ini Mimin menduga kalau Pluton itu akan muncul berbarengan dengan krokodil di Wano Kuni, karena ada beberapa part-part angka dan huruf yang ada di sana. Jika kita susunnya dan kita hubungkan keduanya, maka akan mengarahkan kita ke suatu chapter yang judulnya krokodil. Dan ya, kita tahu sampai Wano selesai ini atau adegan itu benar-benar tidak terjadi sekalipun. Walaupun di sisi lainnya kita benar menduga dengan cover Color Sprite chapter 1028 ini kalau Pluton itu akan hadir di Wano Kuni jauh sebelum chapter 1055 hadir. Namun yang jadi masalahnya kenapa poin krokodil tidak terjadi? Nah, di sini Mimin baru nge. Iya, jika kita melihat gamepad yang dipegang oleh Nami dan juga Usopp di sini, ada syarat kenapa krokodil akan masuk ke timeline Pluton yang ada di cover ini, yaitu dengan menciptakan suatu organisasi yang dipimpin atau dijalani atau disepakati oleh dua player alias dua pihak, di mana organisasi itu adalah X atau kalau di gamepad itu disebut dengan Cross. Dan teori tentang gamepad itu ya sudah kita bahas di video sebelumnya, dan bingo, poin itu terbukti di mana pada chapter 1058 Cross Guild benar-benar terdiri atau tercipta karena kesepakatan dua pihak, yaitu krokodil dan juga Mihawk. Lantas dengan begitu akhirnya Mimin menyadari maksud daripada cover ini seperti yang Mimin katakan tadi di awal, bahwasannya cover ini tuh ya menjelaskan skenario terburuk, yaitu Pluton akan dicuri oleh krokodil. Karena begini ya, jika berkaca daripada cover ini yaitu cover Color Sprite chapter 1028, itu sejauh ini ya ada poin yang sudah kita dapatkan. Pertama, poin krokodil dimana didapat daripada angka dan huruf random di luar border yang ada di sini. Kedua, poin Cross Guild didapat daripada gamepad yang dipegang oleh Nami dan juga Usopp. Kemudian ketiga, poin Pluton dimana didapatkan daripada teknologi headphone 800 yang tertulis di sini dipakai oleh Usopp. Dimana layaknya bermain game ya, kita anggap saja krokodil sedang bermain game. Syarat pertama untuk memainkan sebuah game adalah dengan menggunakan gamepad, dimana gamepad tadi adalah poin Cross Guild. Nah, karena krokodil telah menciptakan gamepadnya yaitu Cross Guild, langkah selanjutnya daripada krokodil tentu adalah memaksimalkan pengalaman bermainnya dengan menggunakan headphone, dan headphone adalah poin Pluton. Nah, karena krokodil hanya punya gamepad, tentunya yang harus ia lakukan sekarang adalah mencari headphone tersebut, yang dengan kata lainnya krokodil yang telah bersama Cross Guild demi bermain game atau demi suatu tujuannya, dirinya juga harus menemukan Pluton alias headphone tadi. Tetapi perlu digarisbawahi, Cross Guild tercipta daripada dua kesepakatan. Cluenya di cover ini terdapat di dua gamepad yang berbeda. Nah, perlu diingat di sini ada dua headphone pula. Itu artinya selain Pluton ada satu lagi yang harus menjadi perhatiannya, ya satu senjata kuno lainnya. Apakah itu Uranus atau Poseidon? Jika ditanya seperti itu ya, maka kita akan menyatakan bahwasannya satu headphone menjelaskan Pluton, satu lagi menjelaskan Poseidon. Dan Mimin berani jamin, pasti di antara kalian ada yang kepikiran Karibo. Ya, Karibo, siapa yang tidak kepikiran? Ya, kita tahu ya, kita sama-sama tahu nih sosok orang ini punya informasi akurat tentang dua senjata kuno tersebut. Dan di sisi lainnya, Mimin juga baru ya, ternyata di cover ini itu sosok Karibo juga diselipkan. Dan ya, kita bisa melihatnya pada bagian ini, dan juga kita akan bertanya-tanya, kenapa di sini seorang Zoro menebas Chopper dengan wajah yang beringas begitu? Iya, karena ini bukan Chopper, tetapi ini adalah Karibo. Sebab perlu diketahui ya, nama Karibo itu sendiri adalah nama lain daripada rusa kutub. Sehingga akan masuk akal kenapa Zoro di sini menebas Chopper dengan beringas di sini, karena sebenarnya ini adalah Karibo.
Iya kan? Dan satu lagi kita bisa melihatnya ya pada hidangan yang sedang dimakan oleh Usopp. Ya, burger. Dan bagaimana jika itu adalah Karibo Burger? Yang mana itu akan makin menjelaskan kalau itu memang sosok Karibo. Nah, bagaimana menurut kalian? Tapi, apa hubungannya Karibo dengan semua ini? Ya, ini dia. Seperti yang kita ketahui bersama ya, Karibo pernah berkata seseorang yang pastinya akan senang jika diberitahu soal senjata kuno pada chapter sebelumnya. Dan sampai detik ini, kita tidak tahu siapa orang itu dan siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Karibo. Ya, kita tidak tahu sama sekali akan hal itu. Namun, jika kita menduganya, ada beberapa poin yang akan menunjukkan kepada orang itu atau kepada sosok itu, di mana sosok itu adalah krokodil. Singkatnya, Karibo punya hubungan dengan krokodil yang mana alasannya adalah pertama soal cover. Ya, di cover ini Karibo muncul di tengah-tengah poin aksi yang sedang dimainkan oleh krokodil. Itu artinya Karibo ada hubungannya dengan krokodil. Dan sosok Karibo ya di cover ini itu poinnya terdapat pada Chopper. Dan kalian pastinya sadar di sini Chopper sedang memakai baju atau skin kuda Nil. Nah, kita flashback ke video sebelumnya ya, di mana kita pernah menyinggung soal cover di mana krokodil memimpin kuda Nil. Dan ya, daripada video sebelumnya, di cover ini secara singkatnya ya memiliki makna krokodil memimpin sejumlah bawahan yang bodoh, yang mana kita menduga salah satunya adalah Buggy. Dan ya, ternyata itu benar, ternyata Buggy memang kacungnya krokodil. Dan karena Karibo sedikit bodoh dan krunya lebih bodoh lagi, plus di sini memakai kuda Nil juga, maka kesimpulannya Karibo bawahannya krokodil. Dan ya, itu dilihat daripada segi cover. Nah, sekarang kita beralih ke segi cerita kenapa Karibo adalah bawahannya krokodil. Pertama, jelas soal ketertarikannya krokodil terhadap Pluton, bahkan membuatnya rela menjadi pahlawan Ice-Ice di Alabasta waktu itu. Tentu akan masuk akal jikalau seseorang yang senang mendengar kabar daripada Karibo adalah seorang krokodil, si maniak Pluton. Kemudian kalian ini bertanya-tanya nggak sih sebenarnya siapa yang membuat makam di Pulau Wesky pada waktu itu, di mana pulau itu merupakan pulau daripada organisasi Barkworks yang dipimpin oleh krokodil pada waktu itu. Ya, siapa yang menciptakannya? Karena ya sampai detik ini Mimin nggak tahu siapa yang membuatnya. Ya, Mimin tahu mungkin orang-orang sana yang membuatnya, tetapi siapa karakter yang lebih spesifik yang membuat makam seperti itu? Dan di One Piece sendiri ya, ini termasuk aneh. Soalnya di pulau inilah mereka yang dibunuh tapi dikuburkan juga. BJ aja nih ya, dia membisu, bergerak dor-dor, langsung kabur dan tak peduli lagi dengan korbannya. Nah ini siapa coba seseorang killer atau pembunuh yang sampai repot-repot menenangkan jiwa daripada korbannya itu? Dan jika ditanya siapa, maka jawabannya cuma satu orang, yaitu Karibo waktu di Sabondi. Ya, ingatkah kalian dengan scene yang satu ini? Ya, itu jawabannya. Yang mana dengan begitu, ini akan menjelaskan kalau Karibo memang antek-antek daripada krokodil. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Jadi, secara singkatnya karena krokodil membutuhkan headphone alias senjata kuno, maka Karibo lah yang akan membawakannya untuk krokodil dengan info yang ia tahu itu. Dimana dengan begitu, krokodil akan segera mencuri Pluton daripada Wano, dan tentu ini akan menarik ke depannya. Dan ya, kita sambung pembahasan ini di video selanjutnya karena masih ada hal menarik lainnya yang akan Mimin bahas, namun karena durasi kita akan potong di sini saja. Dan ya, bagaimana menurut kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.